Saya Indonesia, saya Pancasila. Terus kenapa? Ya pokoknya kalau bukan kayak saya, berarti dia bukan Indonesia. Dia anti sama Pancasila. Keluarlah dari Indonesia. Oh gitu. Serem ya, udah kayak presiden yang otoriter aja. Si bapak malah nanya-nanya kayak begitu. Ya saya cek, katanya kan kamu manusia Pancasila. Saya Indonesia, saya Pancasila. Saya tanya nih, coba hafal nggak Pancasila? Ada berapa sila? Isinya apa aja? Ayo. Ya tahulah ada 5 sila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu Pancasila. Saya Pancasila, saya Indonesia. Teriak kamu hafal sama Pancasila. Emangnya kalau kamu ngomong kamu manusia Pancasila, emang Pancasila itu apaan sih? Kok kamu sampai ngomong saya Indonesia, saya Pancasila? Emang kalau saya Indonesia terus saya nggak ngomong saya Pancasila, nggak ngomong kayak gitu, saya bukan orang Indonesia atau saya bukan orang Pancasila? Si bapak malah nanya-nanya kayak begitu. Nggak ngeliat baju saya isinya semua presiden dari zaman dulu. Ya saya pasti inget lah. Pertanyaan kayak gitu doang ditanya ke saya. Pancasila itu paling atas pak. Sumber dari segala sumber hukum. Di bawah Pancasila ada nih sumber hukum UUD 45. Di dalam UUD 45 tuh ada pembukaan. Pembukaan alinea aja ada berapa? Saya juga masih ingat ada 4 kan. Dari alinea 1, 2, 3, 4. Ya saya tahu, saya kan Indonesia. Saya pasti Pancasila. Kalau udah 45 pembukaan alinea pertamanya apa coba bunyinya? Ya tahu dong pak, jangan bercanda. Alinea pertama itu bunyinya panjang. Tapi intinya kita itu menolak yang namanya segala bentuk penjajahan di muka bumi. Jadi semua negara, semua bangsa, dan semua individu harus merdeka pak. Nggak boleh ada penindasan, nggak boleh ada penjajahan. Itu isi alinea pertama, bener kan? Bener kalau kayak begitu. Jadi benar kalau pembukaan alinea pertama itu intinya adalah ada pesan universal. Pesan universal itu adalah bahwa Indonesia itu mengedepankan yang namanya perdamaian di atas dunia. Maka Indonesia itu cinta damai, nggak suka yang namanya perang-perangan, nggak suka yang namanya ada penjajahan, dan lain-lain sebagainya. Terus kalau alinea kedua, coba apa bunyinya? Kan saya udah bilang pak, saya ini Pancasila. Tapi saya Indonesia, salah. Saya ini Indonesia. Kalau saya Indonesia berarti saya Pancasila. Kalau alinea kedua, saya juga hafal. Intinya adalah di dalam alinea kedua itu ada cita-cita negara Indonesia kan pak, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Bener kan? Bener kan? Nah, saya bilang apa? Bener kan pasti. Benar, alinea kedua itu intinya adalah bahwa kita punya namanya cita-cita. Nah, salah satu bentuk cita-citanya tertulisnya yang ditulis sama para founding fathers itu adalah yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Itu sebenarnya adalah rangkaian dari kalau kita sudah merdeka nanti. Gitu. Coba kalau alinea ketiganya gimana? Kalau alinea ketiga nih Pak, setahu saya intinya alinea ketiga itu nggak bisa lepas sama alinea pertama sama kedua. Karena alinea ketiga ini adalah puncaknya dari sebuah pernyataan Pak. Pernyataan apaan? Kita itu merdeka. Indonesia nih, kalau yang sebelumnya kan belum ngomongin Indonesia banget. Udah gitu, kita juga meyakini bahwa kita itu merdeka nggak bisa lepas dari yang namanya anugerah dari Tuhan Pak. Begitu, alinea ketiga. Masih pinter kan saya? Ini juga kamu benar, tapi ingat, pinter itu belum tentu bisa bermanfaat. Yang penting itu bermanfaat dengan segala kemampuan yang kamu punya. Jangan apa-apa harus pinter, tapi kamu dipaksa hafalin dan lain sebagainya. Terus nggak bermanfaat. Buat apa pinternya kalau gitu? Benar nggak? Kalau alinea keempat gimana coba? Coba kasih tahu saya, jelasin alinea keempat tuh isinya ada apa aja. Apa aja pokok-pokok yang harus diatur dalam sebuah negara kalau udah merdeka. Contoh nih Pak, tujuan negaranya apa? Ada 4 tuh seingat saya. Terus yang kedua, ketentuan mengenai undang-undang dasar itu sendiri Pak, yang pasal-pasal. Itu juga di situ diatur. Terus yang ketiga itu ada
Awasan sih Pak ngatur tentang bentuk norma yang ada di Indonesia kayak bagaimana. Dan yang terakhir, ada dasar negara juga Pak di situ dimuat. Kamu hafal semua alinea, isinya apa? Berarti kamu waktu sekolah dulu suka ngafal-ngafalin ya? Sekarang saya cek nih, bener nggak kamu beneran saya Indonesia, saya Pancasila? Dan bener nggak kamu suka ngafalin? Saya tanya nih, apa yang dimaksud dengan pokok pikiran pembukaan UUD 45? Tahu nggak? Saya mau ngecek nih, kamu bisa sombong nggak sekarang? Waduh, apaan tuh Pak? Kayaknya saya baru dengar. Yang saya hafalin dari zaman sekolah, kayaknya cuman isi Pancasila Pak. Sama suruh hafalin pembukaan UUD 45. Sama disuruh ngafalin pasal-pasal Pak. Kalau pokok pikiran itu apaan ya Pak? Ampun kalau kali ini saya nggak tahu Pak beneran Pak. Jadi, 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 ada Pancasila. Oke, Pancasila dijelaskan kembali lebih spesifik sama Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa dijelasin? Karena UUD 45 itu adalah bagian dari norma hukumnya si Pancasila. Oke, Di dalam pembukaan UUD 45 itu ada alinea-alinea yang kamu hafal tadi tuh, yang kamu sombong, bener kan? Nah, di dalam pembukaan, di dalam alineanya itu ada makna-makna yang penting, makna-makna pokok yang kemudian itu menjadi dasar dalam merumuskan batang tubuh. Batang tubuh tuh yang mana? Yang pasal-pasal itu loh, gitu. Jadi sekarang kamu masih mau sombong karena kamu sudah hafal Pancasila atau hafal pembukaan UUD 45? Masih mau sombong? Yang gitu dong Pak. Tapi kan saya bener tadi bisa jawab isi Pancasila apaan, isi pembukaan ya. Kalau pokok pikiran kan saya kagak tahu memang. Karena saya emang cuma disuruh ngafalin itu doang. Ampun deh Pak, maaf Pak kalau saya sombong Pak. Ya, tapi saya tetep Pak, saya Indonesia, saya Pancasila. Ya kalau masalah nggak hafal atau nggak tahu pokok pikiran, ya maafin deh Pak. Tapi beneran Pak, swear, saya nggak bohong. Saya kagak pernah disuruh ngafalin kayak gitu. Jadi, kalau pokok pikiran pertama itu intinya begini, negara itu punya peran dia untuk melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia. Karena negara melakukan peran itu, apa yang kita harus korbankan? Kita harus mengalah kalau ada untuk kepentingan negara. Kira-kira apa contohnya? Nah, kalau gitu saya tahu Pak. Pokoknya ngedepanin kepentingan negara kan, di atas kepentingan individu, kelompok, dan lain sebagainya kan. Tahu saya, kalau kita perang Pak, kalau kita lagi mau perang, kita kagak boleh takut Pak. Kita harus ikut perang, bener nggak Pak? Kalau pokok pikiran yang kedua, karena negara tadi berusaha untuk melindungi, dan berusaha melindungi itu sebenarnya cukup satu tujuannya, untuk mewujudkan yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau pokok pikiran yang kedua, kamu tahu nggak kira-kira apa contohnya? Serius itu pokok pikiran kedua? Cuma gampang Pak. Pokok pikiran kedua makan kayak sekarang kita lagi belajar. Itu kan wujudnya pokok pikiran kedua, bener nggak Pak? Kalau pokok pikiran yang ketiga, karena pokok pikiran ketiga itu adalah negara yang berkedaulatan rakyat, jadi negara harus berdasarkan pada kerakyatan dan permusyawarakatan. Kira-kira kamu tahu nggak contohnya apa kalau di alinea bukan alinea, salah. Pokok pikiran yang ketiga. Coba apa kalau contoh yang sekarang lagi hits di zaman corona, yang apa-apa nggak boleh, tapi kalau untuk ini jadi boleh. Hehehe. Serius, itu pokok pikiran ketiga. Itu lebih gampang. Bapak kasih tahu, jangan bercanda dong Pak. Itu mah gampang. Itu kayak pemilu yang kayak sekarang tuh. Meskipun lagi corona, tapi ada pemilu kada. Ya, kalau pokok pikiran yang ke-1 itu mengedepankan kepentingan negara, kedua berusaha menciptakan keadilan, yang ketiga kita itu berdasarkan kedaulatan rakyat. Nah, kalau yang keempat kira-kira ada yang terlupakan nggak? Atau ada yang belum menjadi pokok? Dan ini pokoknya sangat mendasar.
Karena ini pokoknya berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Apa coba kira-kira ini dari pokok pikiran yang keempat? Saya tahu Pak, saya tahu. Kayak sekarang Pak, saya bertuhan, saya memeluk agama Islam. Dari kecil orang tua saya ngajarin agama Islam, saya juga belajar agama Islam. Itu termasuk pokok pikiran keempat bukan Pak? Atau kayak lagi zaman COVID juga nih sekarang nih, kita kan harus saling berbagi, bener nggak Pak? Jadi pertanyaan saya, kira-kira kamu masih harus ngafalin nggak? Karena sebenarnya kan itu adalah sebuah apa coba praktek, sebuah hal yang sebenarnya kita lalui dalam setiap hari-hari kita sendiri. Kecuali kalau kamu nggak pernah bergaul, kecuali kamu nggak pernah nonton berita, kecuali kamu pengennya enak tapi nggak aware sama negara. Gitu. Jadi kalau menurut kamu kesimpulannya apa? Pokok pikiran itu apakah masih perlu kita hafal? Karena sebenarnya kita udah ngejalanin dalam kehidupan sehari-hari. Terus kalau gitu buat apa kemarin-kemarin yang saya suka ngapalin ya? Padahal itu udah ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari kayak mengedepankan kepentingan negara, terus harus berbuat adil, terus yang ketiga tadi apanya? Oh kayak pemilu kada di zaman COVID ya, padahal kan ntar jadi klaster Pak, bisa jadi. Gimana kita mau lepas dari corona Pak? Gimana kita mau cepet-cepet sekolah kalau ntar ada pilkada ya? Sama yang terakhir, menyembah Tuhan kan Pak, menganut agama dan kepercayaan. Ya saya paham Kak. Meskipun saya Pancasila, saya Indonesia, ternyata saya salah juga ya. Karena ternyata saya belum mendalami isi dari Pancasila itu sendiri. Buktinya saya ketemu tuh yang namanya istilah pokok pikiran. Dan saya baru tahu nih Pak dari Bapak. Thank you banget Pak. Thank you.